Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Guru Kreatif. Tutorial kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu membuat roket kembang api. Di video sebelumnya saya sudah membuat modeling, ya kan? Menjelaskan modeling dan membuat sumbunya. Nah, sekarang saya akan membuat roket ini bergerak, ya, terbang ke atas dan meledak dan keluar ya kembang apinya. Nah, penasaran kan ya caranya gimana? Ini saya kasih lihat dulu contohnya, seperti ini hasilnya. Nah, ini ada sumbunya ya kan, sumbunya sampai habis, baru nanti terbang seperti itu dan meledak. Oke, silakan tonton video ini sampai habis dan diklik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya biar kalian tahu video-video terbaru dari channel saya. Ini saya sudah membuka project saya yang sebelumnya, project video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya tinggal membuat roket ini terbang ke atas ya. Nah, saat terbang itu nanti kan di atas dia meledak. Jadi kita akan membuat partikel dulu. Tekan Shift A, pilih mesh. Saya akan menggunakan UV sphere ya sebagai pusat partikelnya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke tampilan front ya, biar enak. Nah, nanti akan saya taruh di dalam roketnya ya, UV sphere-nya. Ini saya akan kasih warna pilih emission dulu, kasih warna merah. Kemudian strength-nya saya naikin. Nah, seperti ini. Strength-nya 12. Kemudian kita buat partikelnya sekarang. Nah, untuk partikelnya saya akan menggunakan icosphere. Oke, dikecilin. Oh, ini icosphere-nya. Icosphere-nya saya akan kasih warna merah ya. Kemudian strength-nya saya naikin. Oke, strength-nya 20. Kemudian klik UV sphere-nya ya. UV sphere-nya diklik. Yang ini ya. Kemudian pilih partikel, efek partikel. Klik tambah. Nah, di sini kalian di bawahnya render as-nya pilihnya objek, kemudian instant objeknya pilih icosphere ya, pilih icosphere yang baru dibuat. Nah, yang ini saya. Oke, coba kita play dulu. Nah, ini sumbunya ya, yang kita buat tuh yang sebelah sini. Nah, ini udah ada tuh, kelihatan ya titik kecilnya nih. Ini kita gedein. Nah, gedein seperti ini biar kelihatan. Oke. Kemudian scale randomnya dimaksimalkan. Nah, udah ya, kelihatan ya tuh. Kalau misalkan kurang besar, digedein lagi. Nah, oke. Kemudian di sini lifetime-nya mungkin saya kasih 10. Coba di play lagi. Oh, masih besar ya lifetime-nya ya. Kita ganti 20 saja untuk lifetime-nya.
Nah, ini suka-suka kalian sih sebenarnya ya untuk lifetime-nya. Jarak area dia muncul, partikelnya ya, jarak partikelnya muncul. Oke, saya 25 aja kalau gitu. Kemudian kalian atur velocity. Nah, velocity ini fungsinya untuk mengatur pergerakan dari partikel. Ini partikelnya kan ke bawah ya. Nah, di sini velocity-nya akan saya atur. Nah, jadi pilih randomize ya. Randomize-nya itu kalian naikin biar apa ya, kelihatan meledak saat di atas, menyebar gitu ya. Nah, seperti ini menyebar. Seperti itu ya. Jadi menyebar. Oke. Kalau misalkan masih kurang, dinaikin lagi randomize-nya. Oke, nah karena di sini ada pengaruh gravitasi, gravitasinya akan saya kurangin di bagian mesh ya. Meshnya akan saya kurangin menjadi 0,5. Kemudian di bagian bawah itu ada force. Ada field ya. Di bagian bawah ada field weight. Nah, ini gravity-nya dikurangin 0,6. Nah, seperti ini jadinya lebih natural ya. Nah, karena di sini nanti meledaknya itu ada di atas ya. Bukan dari frame pertama ya kan. Nah, harusnya itu kan dia muncul partikelnya itu saat dia terbang ke atas ya. Berarti kita atur terlebih dahulu ya. Kita atur roketnya biar terbang dulu. Nah, ini untuk UV sphere sama ionosphere-nya saya masukin ke dalam roket ya. Nah, jadi ada di dalam roket. Nah, nanti ini munculnya itu di frame, saya taruh di frame 160. Muncul partikelnya. Berarti frame startnya mulainya 160. Oke, kemudian N-nya 190. Oke, jadi saat di frame pertama sampai 160 tidak akan muncul. Nah, dari frame 120 sampai 160 nanti roketnya akan terbang. Nah, dari sini ya, dari 130 ya. Roketnya akan saya buat terbang. Caranya, nah ini untuk bagian tongkatnya ya, ini dibikin follow ke bagian roket. Nah, tekan klik kiri kayunya, kemudian klik kiri, tekan shift, klik kiri roketnya, kemudian kontrol P, pilih objek. Tujuannya biar saat kalian geser-geser itu kayunya mengikuti dari roket. Nah, itu ya. Nah, ini saya klik tekan I pada keyboard, pilih lock, route, and scale. Kunci ya pergerakannya. Kemudian diarahkan atau di frame 145 dulu ya, biar nanti kita gerakin dulu ke atas. Nah, seperti ini. Diputar-putar, digeser. Nah, tekan I lagi, lock, route, scale. Kemudian geser lagi ke 160. Oke, kita geser lagi.
Nah, di sini diputar. Tekan I lagi, lock road scale. Nah, jadi nanti gerak dia tuh. Nah, gerak ya roketnya ya. Oke, nah ini kan partikelnya masih ketinggalan ya. Nah, biar ngikutin tadi caranya sama, menggunakan follow object. Kita klik sphere-nya, tekan shift, pilih roketnya. Ctrl P, pilih objek. Untuk icosphere-nya juga sama, tekan klik kiri icosphere-nya, tekan shift, pilih roketnya. Ctrl P lagi, pilih objek. Nah, jadi dia udah ikut tuh ke roketnya, sudah mengikuti roketnya ya, karena udah di follow objek. Nah, seperti ini nanti hasilnya, terbang dan meledak. Nah, seperti itu ya. Cuma di sini meledaknya terlalu banyak ya. Akan saya kurangin biar tidak terlalu banyak. Di sini lifetime-nya mungkin akan saya kurangin menjadi 15. Coba kita coba lagi ya. Nah, sudah cukup ya, sampai lifetime-nya sampai 15. Oke, dan saat meledak harusnya itu roketnya menghilang. Nah, kita akan buat transparan di bagian roketnya. Kita klik roketnya, berarti menghilangnya di frame ke 160. Sebelum 160 harusnya sudah menghilang ya. Kita taruh frame 159, kita masuk ke material. Sama seperti tadi ya, kita akan menggunakan alpha, di klik kanan alfanya, insert keyframe, kita kurangin alfanya menjadi 0. Maaf, digeser dulu frame-nya jadi 161, baru kita geser alfanya, klik kanan, insert keyframe. Kemudian blend modenya menjadi alpha clip. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan yang bagian tongkatnya ya, kayunya juga sama seperti itu. Kita alfanya diatur dulu, frame-nya, timeline-nya ya, 159 frame-nya. Alfanya kita klik kanan, insert keyframe, geser lagi frame-nya 161. Alfanya kita kurangin menjadi 0, klik kanan, insert keyframe. Kemudian opaque-nya kita ganti alpha clip di bagian blend modenya. Oke, nah nanti akan hilang dia tuh. Jadi saat meledak, nah akan hilang roketnya ya. Nah, udah berhasil ya meledak ya. Cuma di sini masih, saat udah selesai ini masih ketinggalan partikelnya nih, partikel dari UV sphere dan icosphere-nya. Ini cara ngilanginnya sama ya, menggunakan alpha, menggunakan transparan. Jadi saat udah selesai kembang apinya, ini harusnya menghilang juga. Kita klik bagian sphere-nya. Ya, diklik sphere-nya ya. Di sini ada emission. Nah, ini emissionnya di sini ada color-nya. Nah, color-nya itu bisa kalian kurangin tuh alfanya. Caranya, nah ini kan di bagian yang ini, di bagian frame 190 sudah akan menghilang ya partikelnya ya. Nah, kita mulainya 196, kita klik kanan, insert keyframe di bagian color-nya ya, kemudian geser sampai dia menghilang partikel yang lain, berarti frame 205 aja ya.
Kita klik. Nah, di sini ada A itu adalah alpha ya. Kita kurangin. Oke, kemudian klik kanan lagi, insert keyframe. Kemudian strength-nya juga sama, kita kembali lagi di frame 196. Strength-nya kita klik kanan, insert keyframe. Kemudian geser ke frame 205. Kemudian strength-nya kalian kurangin sampai 0. Klik kanan, insert keyframe. Jangan lupa blend modenya kalian ganti alpha clip. Kemudian clip threshold-nya digeser sampai 1 ya. Nah, jadi nanti dia menghilang. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini. Silakan diikutin sampai habis tutorialnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, masih bingung caranya, bisa chat di kolom komentar video ini atau bisa DM ke IG Chandra CR TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.